Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Subhanallah, buah-buahan ini segar sekali. Allah menciptakan buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dari mana ya tumbuh-tumbuhan ini berasal? Ya, mereka semua Allah yang menciptakan. Mereka tumbuh dari biji, dan biji itu kemudian menjadi bunga, lalu menjadi buah. Ini adalah sel jantan pada jagung yang namanya benang sari. Benang sari akan jatuh ke rambut jagung yang merupakan sel kelamin betina jagung. Kemudian setelah jatuh terjadilah yang disebut pembuahan. Benang sari yang jatuh di dalam rambut jagung ini kemudian akan berproses di dalam tongkol jagung. Setelah itu akan berkembang biak, bertumbuh, dan menjadi biji jagung. Biji jagung inilah yang dipanen dan bermanfaat bagi manusia. Kita harus mengenal juga bagian-bagian bunga, karena bagian-bagian bunga ini yang mempunyai fungsi untuk melakukan penyerbukan. Yang pertama adalah tangkai bunga atau stem. Berikutnya adalah sel kelamin jantan, yaitu benang sari, yang terdiri dari kepala dan juga batangnya. Bunga juga memiliki sel kelamin betina yang kita sebut dengan putik. Ada kepala putik atau stigma dan juga batangnya. Kemudian di dalamnya juga ada bakal embrio yang terdiri dari ovari dan juga ovuls. Lalu, apa sih yang disebut dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah ketika benang sari jatuh ke kepala putik. Penyerbukan dibantu oleh angin maupun air. Selain itu, ada juga beberapa makhluk yang membantu tanaman dalam melakukan penyerbukan. Misalnya burung. Burung terbang menghisap nektar bunga. Kemudian saat ia menghisap nektar bunga itu, dia juga turut menyebarkan serbuk sari ke bunga lain, yang serbuk sari itu akan jatuh ke kepala putik. Setelah itu terjadilah pembuahan. Selain burung, ada juga loh binatang lain yang membantu penyerbukan. Ya, ini adalah kupu-kupu. Binatang cantik ini juga membantu penyerbukan. Selain kupu-kupu, ada juga lebah dan serangga lain. Mereka akan menari-nari di sekitar bunga-bunga yang cantik yang berwarna menarik. Mereka akan menghisap nektar bunga untuk mereka bawa ke dalam sarang. Ketika mereka menghisap nektar bunga itu, di kaki-kaki mereka menempellah serbuk sari. Serbuk sari itulah yang akan menyebar ke tanaman lain atau bunga lain, kemudian menempel di kepala putik. Lalu terjadilah pembuahan. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan ini semua. Setelah terjadi pembuahan, yaitu ketika serbuk sari menempel di kepala putik, keluarlah bunga. Bunga-bunga inilah yang kemudian akan menjadi buah. Dan buah-buahan inilah yang akan bermanfaat bagi kita untuk kita makan dan sebagainya. Ada lagi binatang lain yang melakukan penyerbukan, yaitu kelelawar. Sebagian kelelawar menghisap nektar bunga. Hampir mirip dengan yang dilakukan oleh binatang-binatang sebelumnya. Kelelawar juga menghisap nektar dan menyebarkan serbuk sari ke tanaman lain atau bunga lain. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk hidupnya untuk melakukan tugas-tugas ini. Alhamdulillah, kita telah mengetahui beberapa binatang yang membantu proses penyerbukan pada bunga. Selain binatang-binatang tersebut,
penyerbukan pada bunga juga dibantu oleh manusia loh. Seperti yang terjadi pada tanaman vanili dan juga pada tanaman salak. Alhamdulillah, kita telah mempelajari macam-macam penyerbukan hari ini. Semoga pekan depan kita bisa membahas lebih lanjut lagi materi berikutnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.